Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Tami di podcast Fadilah. Pagi ini kita akan melanjuti podcast sebelumnya dan akan bertanya bagaimana caranya mengatasi galau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau ya, Pak. Galau itu 5 huruf. Mbak pernah enggak galau? Pernah. Kira-kira galau itu karena apa? Karena cowok. Apa penyebabnya galau? Karena apa, Mbak? Karena cowok. Karena cowok. Habis itu? Karena teman. Karena teman. Karena orang tua. Karena orang tua. Jadi 3 penyebabnya, Mbak ya? Iya. Oke, kita akan bahas galau. Galau ini sebenarnya singkatan daripada God always listening, always understanding. Artinya apa? Tuhan selalu mendengar dan selalu mengerti apa yang kita rasakan. Ya. Jadi galau itu G-nya God, A-nya always Tuhan selalu, L-nya listening selalu mendengar apapun kata hati kita. Always, dan Allah itu selalu understanding, mengerti dengan apa yang kita rasa. Jadi ketika Mbak galau tadi dengan sesuatu permasalahan dengan orang tua, dengan pelajaran, dengan teman, sebenarnya Mbak harus memikirkan dalam hati kepanjangan dari galau itu sendiri. Oh, Allah mendengar galauanku ini. Allah mendengarkan apa yang tidak pernah didengar oleh yang membuat saya galau. Ya kan? Orang tua membuat kita galau, tapi orang tua itu tak pernah mendengar perasaan hati kita. Kawan-kawan itu membuat kita galau, tapi rintihan hati kita mereka tidak tahu. Jadi siapa yang mengetahui? Adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan mengerti akan keluhan kita. Bahwa hidup itu tak selalu indah, tapi Allah ada selalu setia untuk kita. Jangan dipikirkan bahwa kehidupan ini sesuai apa mau kita. Kadang banyak yang bertentangan dengan keinginan dan cita-cita kita. Kita ingin ini, tapi Allah beri itu. Kita ya maunya seperti ini, tapi yang datang seperti itu. Hidup tak selalu indah, tak selalu sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Maka oleh karena itu, Mbak, pesan saya, senyumlah walau hidup ini tak selalu indah. Ya, jadi hidup ini tak selalu indah, maka kita harus banyak-banyak senyum. Artinya senyum itu adalah bersyukur dan menikmati sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Jadi karena hidup tak selalu indah, jadi santailah ketika terjatuh. Jadi Mbak, kehidupan ini terjatuh, jalan lagi datar, kemudian naik. Ketika terjatuh itulah galau, terjatuh kita. Kemudian dibenci oleh sahabat-sahabat kita, ketika itu kita terjatuh. Kemudian ketika kita naik, ya kita juara kelas, meraih prestasi, itu naik namanya, Mbak. Dikenal orang, ingin orang bersahabat dengan kita, itu ketika kita naik. Kalau datar ya biasa-biasa aja, tidak galau dan tidak mendapatkan prestasi, biasa-biasa aja. Jadi tip mengatasi galau itu saya kasih, Mbak, rahasianya P7. Jadi atau 7P. P yang pertama adalah berbanyak ingat kepada Allah. Sedangkan galau itu sendiri kepanjangannya Tuhan selalu mendengar dan mengerti, ya. Maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Mbak galau karena siapa yang pertama? Cowok. Iya, cowok itu siapa yang membolak-bolakkan hatinya? Allah. Iya, betul. Maka jangan ke dia, tapi ke Allah. Galau karena orang tua. Orang tua itu siapa yang membolak-bolakkan hatinya? Allah. Yang memberikan napas? Allah. Ya udah, ngadu aja ke sana. Ngadu aja ke sana. Gini, Mbak. Kira-kira ini kepala sekolah. Ini kawan Mbak satu kelas. Kira-kira Mbak ketika disakiti kawan sekelas, kalau kepala sekolah mengatakan jangan sakiti dia, kira-kira kawan ini mau tidak mendengar? Enggak. Kenapa Mau. gitu? Mau. Iya mau, karena atasannya. Iya, mau. Nah, jadi seperti itu juga ketika yang menyakiti hati kita ada, tapi kan ada di atasnya lagi Allah Subhanahu wa taala, langsung aja ke sana gitu.
Sama kita menginginkan sesuatu di sebuah kampung, jangan pergi ke kepala desanya, tapi pergi ke atasnya. Apa tuh? Kecamatannya kah, bupatinya kah? Bupati yang sebut kepada RT tadi, RW tadi, kepala, selesai urusan. Maka perbanyak ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbanyak wudu. Mungkin mbak-mbak yang masih muda-muda nih ya, tidak terlalu begitu kali dengan wudu. Wudu ini luar biasa, Mbak. Jadi ketika saya SMA dulu, ada kawan saya yang selalu berwudu. Tiap kali batal wudunya dia berwudu. Tiap kali batal wudunya dia berwudu. Apa yang terjadi kepada dia? Setelah dia tamat SMA, ada orang yang sangat kaya datang kepada dia dan mengangkat dia sebagai anak angkat. Angkat dia sebagai anak angkat. Kemudian yang dia dapatkan semua yang diinginkannya dan yang belum pernah diinginkannya, seperti mobil, rumah besar, berangkat ke Hong Kong, berangkat ke Bali, itu semua gratis. Itu satu amalannya, wudu. Nah, itu P yang kedua ya. P yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Kira-kira kalau orang yang kita sayang itu datang menulis surat kepada kita, enak tak membacanya? Ya enak. Baca WA daripada orang yang kita sayang enak tak? Enak. Ya enak. Tapi sebenarnya kalau kita paham, Mbak, lebih enak lagi membaca Al-Quran itu jauh daripada surat-surat dari manusia tadi. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, yang keempat, perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Apapun yang terjadi kepada kita, mengadu kepada Allah, sholat. Sholat. Kemudian perbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah. Dengan bahasa Indonesia saja, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, kok seperti ini kali hatiku nih ya Allah. Berdoa, curhat. Kalau ke mama kita curhat, ke ayah kita curhat, ke kawan sekelas kita curhat. Kenapa kepada Allah kita segan curhat? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan apa yang kita sukai, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka curhat, berdoa kepadanya. Sedangkan yang keenam adalah husnudzon. Apapun yang terbaik, memang saya saat ini galau, tapi 2 hari lagi saya akan mendapatkan jalan yang terbaik dari kegalauan saya. Kalau mungkin ini sudah tidak lagi dengan saya, mungkin Allah akan gantikan yang terbaik untuk saya. Yang ketujuh, P yang ketujuh itu perbanyak sabar. Jadi 7 P, Mbak ya. 1, perbanyak ingat kepada Allah. Kedua, perbanyak wudu. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Yang keempat, perbanyak sholat. Yang kelima, perbanyak berdoa curhat kepada Allah. Yang keenam, perbanyak husnudzon, berbaik sangka. Yang ketujuh, sabar. Saya doakan anak-anak SMA Fadilah semuanya nih yang hadir nih, mudah-mudahan tidak galau. Andaikan pun galau, tapi ada cara mengatasinya. Dan saya katakan bahwa SMA IT Fadilah ini luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya yang tamat MTS, SMP, masuklah ke SMA IT Fadilah ini. Luar biasa. Anaknya berbudi luhur, anaknya sopan dan beradab. Terima kasih, Mbak. Mungkin hanya satu pertanyaan aja di podcast kita hari ini. Kita lanjut di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.